Salam, salam kasih persaudaraan dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan karena berkenan memberi kita kesempatan untuk belajar dan membuka peluang agar kita terus mendapat penerangan kitab suci. Saya yakin bahwa di saat seperti sekarang ini banyak orang sudah merasa haus akan kebenaran. Karena di mana-mana dan dalam jangka waktu yang cukup lama, tempat-tempat ibadah ditutup karena pandemi. Saudara-saudara, saya berharap melalui layanan media online kita dapat dibantu dan tetap dibangunkan imannya supaya kita tidak jatuh pada berbagai bentuk pencobaan masa kini. Saya mau mengatakan bahwa pencobaan yang berbahaya saat ini tidak didatangkan iblis dari luar gereja, tetapi dari dalam gereja-gereja Kristen sendiri. Ini saatnya iblis mulai memainkan perannya yang makin gencar, karena iblis bakal menggunakan tantangan pandemik sebagai kesempatan untuk mencobai banyak orang. Saat ini ada banyak orang kehilangan pekerjaannya dan jatuh miskin, saudara-saudara. Ada juga sekian banyak rumah tangga terancam cerai. Dan dengan keadaan yang sulit ini tentu menjadi kesempatan bagi iblis menawarkan hal-hal yang sangat menarik agar diberikannya. Saudara-saudaraku, karena itu kali ini saya mau mengajak saudara-saudara semua dan para pemirsa untuk belajar mengenal iblis dan segala kelicikannya melalui penerangan firman Tuhan kali ini. Saya mengajak saudara-saudara agar kita simak sebentar tentang apa yang hendak iblis lakukan kepada Yesus ketika ia menghadapi masa puasa di padang gurun. Kita akan mendengar bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Namun sebelum saya membacakannya kepada saudara-saudara, marilah kita simak pujian yang terambil dari Mazmur 8. Saudara-saudaraku, selama musik ini berlangsung, naikkanlah doa saudara-saudara agar Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya menerangi kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai berdoa. Saudara-saudaraku, selama ini kita sudah beberapa kali menyaksikan tayangan dari khotbah-khotbah saya, dan tentunya khotbah kali ini juga mempunyai rangkaian yang searah dengan tayangan-tayangan saya yang silam. Setiap pembaca dan pendengar Injil boleh melihat apa yang dinyatakan dalam kitab suci, bagaimana gencarnya iblis mencobai setiap anak-anak Allah. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam kitab Lukas ketika Yesus dicobai iblis. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara mendengar secara teliti dan mulai memperhatikan hal-hal yang penting dari nas ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara yang kekasih, setiap pembaca dan pendengar Injil boleh melihat sekarang bahwa melalui nats ini Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa gigihnya iblis menghalang-halangi karya anak Allah untuk menyelamatkan isi dunia ini. Nats yang tadinya memperlihatkan peran roh Tuhan menuntun Yesus ke padang gurun, ternyata cenderung menarik pandangan kita untuk melihat sekian banyak aksi yang iblis ciptakan di hadapan Yesus. Ini, saudara-saudara, tentu menjadi bukti bahwa iblis merasa sangat terancam atas kehadiran Mesias di dalam dunia ini. Lihatlah, saudara-saudara, bahwa iblis begitu gigih berjuang mengalihkan perhatian Yesus kepada perannya supaya petunjuk dan perintah Bapanya diabaikan. 3 kali iblis memasang perangkap supaya Yesus terjebak pada jaring kelicikannya, namun ia berkali-kali mengalami kegagalan karena ketaatan Yesus kepada perintah Bapa tidak dapat dialihkan kepada tawarannya. Perlu diingat, saudara-saudara, bahwa iblis bukanlah lawan manusia yang mudah kita kalahkan, bukan? Walaupun ia bergerak dalam batas perizinan Tuhan, namun kelicikannya berbahaya sekali, saudara-saudara. Jika ia sudah berani mencobai anak Allah juga, maka bagi iblis kita semua tidak berarti dan dapat dengan mudah ia telan. Karena itu, melalui tema yang saya rumuskan berikut, saya mau mengajak agar kita semua belajar mengenal iblis dan segala kuasa dan kelicikannya. Tema kita, belajar mengenal iblis dan strategi perlawanannya. Sekali lagi, belajar mengenal iblis dan strategi perlawanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para pemirsa, Lukas seolah-olah memperlihatkan kepada kita sebuah arena tarung yang sangat sengit antara anak Allah dan iblis. Ia menggambarkan bahwa sesungguhnya iblis adalah lawan tanding yang tidak boleh dipandang remeh oleh setiap anak Tuhan, karena ia lincah dan hebat memainkan langkah dan pukulannya. Bila Yesus hanya manusia seperti kita, saudara-saudara, maka ia bakal mudah termakan trik dan tipu muslihatnya.
iblis dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, disebut Satan. Dan orang Yunani menyebut Satanas dengan arti dasar sebagai lawan, seperti yang disebut dalam Bilangan 22 ayat 22. Jika Anda memegang Alkitab, Anda bisa membaca sendiri Bilangan 22 ayat 22. Semenjak kejatuhan manusia di Firdaus, iblis merasa bahwa manusia sudah jatuh ke dalam genggamannya. Ya, ia merasa semua jadi miliknya walaupun Allah tidak memberinya. Dan ia mau dan terus-menerus berjuang untuk mempertahankan mereka di bawah kuasa Dia. Karena itu, saudara-saudara, setiap usaha yang dilakukan Allah untuk kepentingan penyelamatan orang berdosa, ia benci sekali dan berusaha menghalang-halangi usaha itu. Iblis tidak mau kehilangan satu pun dari manusia yang ia perdaya, dan ia berjuang agar mereka terus berada di bawah dakwaannya. Jadi saudara-saudara, jika Anda mau bertobat, iblis akan membenci rencana itu. Ketika ia mencium rencana Tuhan melalui kedatangan Yesus untuk kelepasan manusia, ia berjuang untuk mencegatnya, serta berusaha mengelabuinya supaya Yesus taat dan ikut tawarannya sedemikian rupa. Pekerjaan iblis semata-mata hanya berusaha menggagalkan pekerjaan Allah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Justru lahan utama iblis bukan orang yang belum mengenal Injil, saudara-saudara, tetapi sasarannya adalah anak-anak tebusan Allah sendiri. Sasarannya adalah saudara-saudara yang percaya kepada Yesus. Orang percaya adalah orang-orang yang hendak ia rampas, supaya mereka semua kembali menjadi milik dan takluk di bawah kekuasaannya. Karena itu, Petrus menggambarkan iblis seperti singa yang berjalan keliling dan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ia telan. Dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 2 ayat 18, Paulus menyebutkan bahwa iblis bekerja keras untuk menghalang-halangi pekerjaan para pemberita Injil juga. Iblis punya 1001 macam akal untuk mengelabui mangsa yang hendak ia telan, saudara-saudara. Itulah sebabnya iblis sering disebut diabolos, atau sebagai penipu yang hebat memutar balik kebenaran demi menyesatkan orang-orang percaya. Tahukah saudara-saudara pekerjaan para penipu? Penipu itu, saudara-saudara, dalam melakukan siasatnya tidak bakal menggunakan media atau taktik yang berbeda dari yang sebenarnya. Penipu dapat mengolah hal yang salah hingga kelihatan baik dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat kita perlukan. Itu pekerjaan iblis, saudara-saudara. Ia malah bisa memanfaatkan orang yang Anda anggap hamba Tuhan, yang sulit Anda curigai sebagai alat iblis. Dia menggunakan orang-orang yang biasa Anda panggil sebagai pendeta. Apalagi bila mereka hadir dan didukungnya dengan kuasa-kuasa tertentu, memanfaatkan nama Yesus, dan Anda dengan mudah ditarik karena mereka memperlihatkan hal-hal aneh di depan mata saudara-saudara, bahkan menjamin saudara-saudara bisa sembuh jika ia memberikan kuasa. Sebut saja seorang yang sedang viral saat ini, yakni Pastor Andy Simon. Beliau malah telah membangun semacam kolam penyembuhan, menampilkan mujizat-mujizatnya di dalam YouTube dan menarik pandangan banyak orang di seluruh dunia. Soal orang ini, saudara-saudara, sudah saya paparkan pada khotbah saya beberapa waktu lalu, namun orang ini hanyalah salah satu dari banyak pendeta yang juga sudah diperalat oleh iblis. Saudara-saudara, iblis sama seperti pekerjaan para penjahat yang mencetak uang palsu.
Uang palsu tidak dicetak dari pola yang berbeda dengan uang yang sedang beredar, bukan. Malahan uang palsu dicetak berdasarkan pola uang asli yang hampir sulit saudara bedakan. Saudara-saudara bisa bandingkan dengan kelicikan iblis waktu mencobai Yesus itu. Ketiga tawaran iblis kepada Yesus rupanya terambil dari nas kitab suci. Dan dia berusaha seolah-olah sedang berpihak pada Yesus dan membenarkan fakta bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Dia tidak akan datang kepada Yesus dan melakukan konfrontasi tertentu, tetapi ia datang sebagai orang yang cukup mengenal Yesus. Sambil mengutip perkataan ayat-ayat kitab suci, ia mengalihkan pandangan Yesus pada hal terselip keinginan yang jahat supaya Yesus mengikuti petunjuknya, supaya tertawan dan takluk perintahnya untuk menyembah. Karena itu orang yang tidak pandai kitab suci dan tidak mau belajar firman Allah dengan baik mustahil menang melawan iblis, saudara-saudara. Iblis tahu isi kitab suci sepenuhnya dan sering menggunakan ayat-ayat kitab suci juga untuk mengelabui orang yang ia cobai. Dan jika ia mempergunakan para gembala sebagai alat di tangannya, itu merupakan pedang pamungkas yang mudah ia pakai untuk mengaburkan pandanganmu supaya ia sesatkan. Karena itu nasib kita bakal sama dengan orang-orang yang tidak bisa membedakan uang asli dari uang palsu. Karena itu bisa jadi tanpa kontrol yang baik orang bisa terjerat hukum karena membelanjakan uang palsu walaupun bukan dia sendiri yang telah mencetak uang itu. Itulah keinginan iblis, saudara-saudara. Semua strategi yang ia lakukan tidak selalu nampak sebagai kejahatan. Malahan bisa ia poles seolah-olah perbuatan itu begitu penting dan sangat Anda butuhkan. Sama seperti sekarang ini, di masa pandemik, tentu banyak orang Kristen butuh kesembuhan. Bahkan banyak juga orang membutuhkan pertolongan bidang-bidang lainnya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 11, Paulus sebut bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, dan hal itu benar, saudara-saudara. Apapun yang Roh Kudus bisa buat, seperti ketika membawa Yesus ke padang gurun, iblis juga bisa membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi. Bahkan dalam sekejap mata membuat Yesus berada di atas bumbungan bait Allah di Yerusalem. Apa yang dapat dilakukan Roh Tuhan dapat ia tiru sehingga orang bisa ia pengaruhi dengan sangat mudah, saudara-saudara. Malah ia pergunakan kitab suci juga dan berbicara tak salah malaikat yang kerjanya untuk kepentingan melayani keinginan Tuhan. Bahasanya manis sekali, saudara-saudara, karena ia tahu bahasa apa yang membuat manusia merasa tersanjung. Ia juga tahu hal-hal yang menggiurkan hati kita, dan juga tahu saat mana ia mendatangi Anda dan mudah ia taklukkan. Saat lapar, saat krisis, atau saat manusia terdesak dan sangat butuh bantuan pihak lain, ia datang menawarkan sesuatu yang sangat Anda butuhkan. Saat manusia berada pada puncak kehidupan atau kuasa yang cukup tinggi, iblis perlihatkan kekayaan dan kebebasan untuk merebut segalanya. Bahkan ketika manusia berada pada puncak kesucian hidup sekalipun, saudara-saudara, ia datang memperdaya anak-anak Tuhan dan menjerat mereka kepada kesombongan rohani yang melampaui batas. Dan dengan demikian, Anda tidak heran kalau melihat ada sekian banyak hamba Tuhan mengumbar kuasa dan berbaik hati menawarkan kesembuhan gratis kepada semua orang.
Mereka berpihak kepada siapapun dan bekerja seolah-olah berjuang memenuhi keperluan orang banyak serta siap memberi kesembuhan secara ajaib. Bisa jadi ada orang karena terlalu merasa sangat suci atau setia, menguji imannya dan begitu yakin bahwa setiap permintaannya dilayani Tuhan, mereka tidak mau menggunakan masker lagi atau melawan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kalau orang-orang dalam tingkat kesombongan rohani semacam ini, saudara-saudara, bila diminta iblis melempar diri dari bumbungan bait suci atau di tempat ketinggian, mereka bakal mencobanya juga. Seperti itulah realita yang digambarkan peristiwa dalam nats kita tadi, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 4 itu. Iblis tahu batas ketahanan tubuh manusia dan ia datang seperti waktu ketika Yesus sudah mulai lapar, bukan? Ketika ia merasa gagal memperdaya Yesus pada perkara perut, ia coba dalam bidang kekuasaan dan harta. Tak jera-jera iblis memperdaya mangsa, ia juga pergunakan wilayah kerohanian, tempat di mana semua orang tidak menduga terjadi kecurangan. Iblis membawa Yesus di Yerusalem di atas bumbungan bait suci. Inilah maknanya ketiga tempat yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus. Karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah terhadap tawaran iblis, karena ketika saudara-saudara dalam keadaan galau karena krisis, bisa jadi iblis pergunakan kesempatan itu saat kita betul-betul membutuhkan bantuan, namun jangan kehilangan kontrol ketika kita ada pada puncak karir atau kekuasaan. Saudara-saudara, kini sudah begitu banyak orang Kristen menduduki kursi penting seperti gubernur, seperti menjadi seorang bupati, atau jabatan publik lain yang terhormat. Karena itulah puncak gunung tertinggi yang biasa iblis pakai untuk menawarkan kuasa atas harta dunia. Jika Anda tidak kuat dan mudah tergoda pada puncak kekuasaanmu atau jabatanmu, bisa jadi Anda berani mencuri uang rakyat dan menjadi koruptor. Berhati-hatilah, saudara-saudaraku. Lihat saja bahwa iblis juga berhasil menyesatkan orang-orang yang kudus di dalam gereja-gereja Kristen. Jika Anda tidak lebih suci dari mereka semua, maka akan begitu mudah Anda diseret iblis pada tawaran yang menyenangkan hatimu. Ingat, saudara-saudara, banyak uang, banyak kemudahan untuk Anda rebut. Entah harta, perempuan, dan lain-lain. Perhatikanlah dengan baik bahwa cara kerja iblis dengan roh Allah sangat berbeda. Tempat yang dipergunakan roh untuk memurnikan iman anak-anak Allah adalah semacam padang gurun, yakni tempat yang jauh dari berbagai materi yang kita butuhkan. Dan ini adalah api pemurnian agar setiap anak-anak Tuhan tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, tetapi hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada masa kini banyak hamba Tuhan berusaha mengambil peran Yesus atau peran rasul-rasul dengan sombongnya menganggap berkualitas eksklusif melebihi hamba-hamba lain yang tidak dapat kuasa ilahi. Karena merasa memiliki kuasa dan peran yang sama dengan Yesus, mereka membuka forum-forum penyembuhan atau mujizat-mujizat semacamnya. Di luar dugaan, ternyata iblis pergunakan kesempatan untuk menarik perhatian agar orang cenderung memuji-muji orang ini dan melupakan oknum yang patut dipuji dan harus kita muliakan. Makin lama banyak orang akan lupa memanggil Yesus dalam kehidupannya dan cenderung mencari dan hanya memanggil pendeta-pendeta yang berkuasa penyembuhan atau yang dianggap hebat berdoa untuk mendapatkan berkat.
Tidak disadari oleh banyak orang Kristen bahwa kegiatan mereka justru membuat perhatian orang sedang dialihkan kepada hal-hal yang dapat lapuk dan dihabiskan ngengat dan karat. Saat seperti sekarang ini, saudara-saudara, adalah tantangan di mana ada begitu banyak orang ditarik untuk meninggalkan kebenaran. Bahkan ditarik untuk meninggalkan Yesus. Obsesi orang cenderung dipengaruhi agar tidak banyak omong tentang firman Allah, tetapi lebih suka menyambut pendeta yang datang menawari harta atau kesembuhan. Inilah rahasianya, saudara-saudara. Mengapa pencobaan di atas bumbungan bait suci itu dicatat dalam Injil? Karena iblis juga berhasil mempengaruhi Yudas atau berhasil mempengaruhi Petrus untuk menyangkal atau mengkhianati guru mereka. Anda tidak lebih dari mereka ini. Mereka adalah murid yang hidup sehari-hari bersama Yesus. Dan iblis berhasil menarik mereka dalam pencobaannya. Bisa jadi iblis juga menanam pengaruhnya di antara hamba-hamba Tuhan masa kini, bukan? Sampai di sini mungkin kita sudah mulai bisa menarik kesimpulan oleh penerangan nats yang kita sudah dengar. Di sini kita diberi peringatan bahwa iblis bukanlah lawan tanding yang mudah menyerah. Tekadnya untuk menawan saudara-saudara dan mengalahkanmu sangat besar, saudara-saudara. Iblis punya banyak cara untuk mengelabui perhatianmu, sehingga apabila kita lengah atau kurang kritis menilai pengajaran iman pada zaman ini, maka akan begitu mudah ia sesatkan. Bahaya sekali bagi jemaat apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kitab suci, karena begitu banyak orang yang diperalat iblis untuk menyesatkan orang Kristen. Orang-orang yang diperalat iblis kelihatannya lebih berkarisma dan rajin memasuki rumah-rumah umat Allah. Mereka hebat berdialog dan tampaknya cukup menguasai kitab suci. Melalui nats kita ini, saudara-saudara, Yesus memperlihatkan cara ampuh untuk mengalahkan strategi muslihat iblis. Manakala iblis menyerang dengan menggunakan nats kitab suci, ia pun harus dilawan dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Selain itu, ingatlah bahwa iblis tidak akan pernah berhenti memainkan perannya dalam hidupmu, namun ia terus mengintai kesempatan yang dapat ia pakai untuk menjerat Anda kapan saja. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudara-saudara, karena berdasarkan pesan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 13, iblis bergerak hanya di bawah standar perizinan Tuhan, katanya. Sehingga Paulus sebut bahwa pencobaan yang kita alami sifatnya biasa atau tidak melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Dengan demikian, apabila pencobaan iblis sudah dibatasi sedemikian menurut ukuran kemampuan kita, maka fatal sekali pada masa ini apabila kita masih terjatuh pula. Kejatuhan dalam dosa pada masa ini lebih banyak terjadi karena orang sengaja membiarkan diri dicobai, atau sebaliknya memang senang untuk berada dalam kehidupan yang salah. Sebab jika tidak demikian, mereka bisa mengalahkan pengaruh iblis karena cobaan iblis masa kini bersifat biasa dan tidak melebihi kemampuan orang. Kemenangan Yesus di salibnya telah membuat iblis benar-benar dibelenggu, dan ia hanya mempengaruhi kita dari dalam penjara. Bahkan ketika kita dicobai, Paulus sebut bahwa Tuhan juga beri kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Justru firman Tuhan menyebut bahwa bagi kita
disiapkan perlengkapan senjata Allah untuk menaklukkan kuasa kegelapan itu. Roh Kudus yang memenuhi Yesus semenjak ia dibaptiskan, roh itulah pula bakal memenuhi kita sesuai janji Allah itu. Roh yang menguatkan Yesus, roh itulah pula yang menopang kita dalam kemenangan surgawi. Karena itu kita sekalian dijamin kemampuan yang cukup besar untuk menaklukkan kekuatan dan mengalahkan segala tipu daya iblis. Amin. Saudara-saudara, bila Anda merasa sudah mendapat siraman roh Tuhan melalui layanan ini, bagikan dan sampaikan kepada orang-orang yang Anda cintai supaya mereka tertolong olehmu. Setidaknya orang-orang kepunyaan Kristus memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan sesamanya dari kebinasaan karena imannya dicobai. Karena itu, inilah saatnya semua orang Kristen harus dibangunkan dari tidurnya. Maka setiap orang dari kita wajiblah saling menyelamatkan satu sama lain. Salam, Tuhan Yesus memberkati engkau.